Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai skandal korporasi. Nah, pertama saya Anissa Eka Rahmawati di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai kecurangan dalam lingkungan bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam suatu bisnis itu pasti terdapat kecurangan. Krisis ekonomi kapitalis telah terjadi berulang-ulang. Misalnya krisis ekonomi pada tahun 1930, 1960, 1980, 1999 dan juga pada tahun 2001 dengan berbagai macam pemicu yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut. Pada 50 tahun terakhir dari Rusia sampai Venezuela ternyata menderita secara ekonomi. Penderitaan yang dirasakan adalah meliputi keresahan, dongkol, kelaparan, kerusuhan, pencurian, dan juga perampokan. Nah, sejauh ini yang diperhatikan hanya aspek teknisnya. Misalnya krisis pada tahun 2001. Dengan munculnya kasus Luron Corporation dan kasus-kasus yang lain yang terjadi adalah krisis kepercayaan karena skandal akuntansi dan etika di kalangan manajemen dan profesional seperti akuntan, konsultan, dan juga analis yang mengelola perusahaan di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya mengenai kecurangan atau yang sering kita sebut dengan fraud, itu merupakan suatu tindakan kriminal. Banyak tindakan fraud yang dilakukan korporasi dan fraud yang melibatkan akuntan, khususnya melalui laporan keuangan. Nah, sementara itu, fraud dalam mendapatkan uang itu dan mendapatkan kekayaan itu dilakukan melalui pemalsuan, pencurian, penulisan cek, tidak bayar, dan juga kegagalan audit. Nah, di sini dicontohkan dalam kasus dari perusahaan PT Kimia Farma yang mengalami masalah kekeliruan laporan keuangan konsolidasi. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Isnaini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mengenai penyebab skandal korporasi. Nah, di sini dalam buku Sofyan Harahap sudah dijelaskan bahwa terdapat 6 penyebab skandal korporasi. Yang pertama adalah internal kontrol yang lemah. 48% terjadinya skandal korporasi itu karena internal kontrolnya yang lemah. Apabila internal kontrolnya itu lemah, maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam perusahaan. Misalkan seorang karyawan itu melakukan pencatatan laporan keuangan, tapi karena internal kontrolnya yang lemah, maka si karyawan itu melakukan sesuai dengan keinginannya, tidak mengikuti proses pencatatan yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan, atau si karyawan itu melakukan kecurangan-kecurangan lain. Yang kedua, 39% terjadinya skandal korporasi itu karena kebijakan etika yang lemah. Jadi beberapa karyawan atau seseorang yang bekerja dalam perusahaan itu mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan, atau bisa juga dalam suatu perusahaan itu sudah memiliki kebijakan tapi belum secara tertulis. Yang ketiga, 20% terjadinya skandal korporasi itu dilihat dari jenis industrinya. Yang keempat, 17% terjadinya skandal korporasi
itu dilihat dari pemisahan tugas dan tanggung jawab yang masih lemah. Jadi misalkan seorang karyawan itu, satu karyawan diberikan beberapa tanggung jawab dan beberapa tugas, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya itu tidak bisa optimal. Yang selanjutnya, 15% terjadinya skandal korporasi itu disebabkan karena kolusi dengan pihak ketiga. Yang terakhir, 14% terjadinya skandal korporasi itu dikarenakan kolusi secara internal. Selanjutnya, metode memperkuat kode etik. Yang pertama adalah perbaikan internal kontrol. Perbaikan internal kontrol ini misalkan seperti tadi, dalam pencatatan laporan keuangan itu hanya satu orang karyawan misalnya. Nah, di situ pemilik perusahaan menambah karyawan untuk melakukan pencatatan juga, sehingga bisa dibandingkan, bisa sebagai pembanding, atau perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal atau KAP untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dengan resiko di perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk jasa yang telah digunakan, atau dengan menggunakan jasa itu jadi perusahaan mengeluarkan biaya atau mengeluarkan tambahan biaya. Yang kedua, pemisahan tugas yang kritis. Jadi misalkan di sini satu karyawan itu diberi satu tugas atau satu tanggung jawab yang secara fokus benar-benar pada tugas yang telah diberikan itu, maka pekerjaan yang dijalankan itu bisa secara optimal dijalankan. Yang selanjutnya, investigasi pegawai. Nah, di sini dengan melakukan investigasi pegawai, maka perusahaan akan memperoleh permasalahan apa yang sedang terjadi dalam perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau terjadi kecurangan atau terjadi tindakan pelanggaran, maka dengan solusinya bisa dengan investigasi pegawai. Biasanya ini dilakukan ketika rekrutmen. Jadi seorang karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan itu diwawancarai atau ditanya-tanya mengenai latar belakangnya, sehingga ketika sudah masuk ke dalam perusahaan mereka bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya, pegawai yang dijaminkan. Selanjutnya, pelatihan manajemen, dan yang terakhir, perkuat kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai skandal korporasi. Nah, jadi ada beberapa sebab yang memicu timbulnya skandal korporasi itu sendiri, yaitu meliputi manipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas, dan sebagian besar pemicu timbulnya berbagai kasus tersebut adalah adanya manipulasi pembukuan. Ada juga yang berpendapat bahwa manipulasi pembukuan sesungguhnya merupakan mega kolusi dari berbagai pihak, sehingga kesalahan tidak bisa dibebankan kepada akuntan manajemen atau auditor independennya saja. Kemudian ada juga expectation gap.
Nah, expectation gap ini adalah adanya perbedaan ekspektasi antara auditor dengan publik dan atau pemakai laporan keuangan dalam memandang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan terjadinya kecurangan oleh manajemen. Publik memiliki ekspektasi bahwa semua bentuk kecurangan manajemen dapat dideteksi dan dilaporkan oleh auditor, sementara auditor menjalankan tugas profesionalnya berdasarkan kepada standar profesi yang tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi publik. Organisasi profesi akuntan memiliki peran untuk menetapkan rambu-rambu bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas profesional akuntan. Meskipun profesi telah mengatur rambu-rambu yang cukup ketat bagi akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik itu untuk auditor independen maupun untuk akuntan manajemen, penyimpangan bisa saja terjadi di lapangan. Praktek bisnis yang baik ternyata tidak cukup hanya dengan akuntan yang baik saja. Akuntan yang baik dan terpercaya hanyalah salah satu pilar dari 3 pilar utama dalam praktek bisnis yang baik. 2 pilar lainnya adalah para pelaku bisnis dan tata kelola manajemen yang baik. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi dari Mbak Gita, yaitu ada beberapa contoh skandal korporasi yang terjadi di Amerika. Di antaranya yaitu perusahaan Adelphia Communication. Waktu skandal diketahui publik pada bulan April 2002 dengan dugaan skandal yang dilakukan, yaitu keluarga Rigas ditemukan mengumpulkan 3,1 miliar dolar di luar neraca yang didukung Adelphia dicatat dengan meningkatnya biaya modal dan menyembunyikan utang. Untuk selanjutnya yaitu ada perusahaan GMS Energy. Waktu skandal diketahui publik pada bulan Mei 2002, dugaan skandal yang dilakukan dengan melakukan perdagangan round trip untuk mengangkat volume perdagangan energi secara fiktif. Untuk perusahaan selanjutnya yaitu ada Homestore.com. Waktu skandal diketahui publik pada bulan Januari 2002 dengan menggelembungkan penjualan dengan melakukan transaksi barter sebagai hasil. Untuk selanjutnya ada perusahaan Merck. Waktu skandal diketahui publik pada bulan Juli 2002. Dugaan skandal yang dilakukan dengan mencatat 12,4 miliar dolar sebagai tagihan kepada konsumen yang tidak pernah ditagih. Selanjutnya ada perusahaan Xerox. Waktu skandal diketahui publik pada bulan Juni tahun 2000 dengan dugaan skandal yang dilakukan memasukkan data keuangan selama 5 tahun untuk menggelembungkan laba sebanyak 1,5 miliar dolar. Untuk selanjutnya, beberapa contoh skandal korporasi yang ada di Amerika. Teman-teman bisa baca sendiri di halaman 57 sampai dengan 58 ya. Kemudian ada desakan pemburu rente dan lemahnya etika pasar modal yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Karinina Ayu Pitaloka, ingin menyampaikan sedikit materi mengenai desakan pemburu rente dan lemahnya etika pada pasar modal. Skandal ini timbul karena adanya budaya pada dunia bisnis dan pasar modal. Hal ini dapat diketahui pada saat para investor berinvestasi tidak hanya mencari dividen pada perusahaan pada saat periode tertentu, namun mereka tidak mementingkan kepentingan dari pihak lain. Dalam hal ini, para investor bertujuan untuk memperkaya diri dengan mencari harta dan kekayaan. Mereka membeli saham dengan harga murah, kemudian menjualnya pada saat harga yang tinggi. Fenomena ini terjadi karena sifat manusia yang serakah, sehingga hal ini dapat menyebabkan para pemegang saham menjadi rugi.
Ideologi kapitalis menjadikan harta sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup manusia. Sementara itu, menurut Islam, bukan merupakan tujuan, tetapi hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Dalam buku Harahap tahun 2004, Maslow menyatakan manusia memiliki tangga-tangga kebutuhan. Apabila tangga pertama selesai, maka akan lanjut pada tangga berikutnya. Dalam agama Islam, kebutuhan manusia adalah makan, keamanan, dan sesuai dengan agama Islam. Sistem kapitalis merupakan salah satu sistem yang paling dominan di dunia. Sistem ini merupakan sistem yang tersukses dari yang lain, karena hampir 200 tahun sejak kemunculan revolusi industri, mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Dalam filosofi barat, alam merupakan makhluk yang tidak dapat dipercaya dan pasif, sehingga manusialah yang menjadi bosnya. Manusia dapat mengelola alam dan dapat menghilangkan keharmonisan antara alam dan manusia. Dalam budaya timur, alam dibiarkan begitu saja, sehingga alam akan berjalan sesuai dengan kodratnya. Keserakahan sudah menjadi kayu bakar kapitalisme. Trow menyebutkan, keserakahan yang ada adalah keinginan nafsu untuk memiliki sesuatu yang melebihi keperluannya. Hal ini menolak pendapat Maslow yang menyatakan manusia sebenarnya bisa puas, cukup ya cukup. Kapitalis dapat berjalan tanpa harus dengan keserakahan. Kapitalis modern dibangun oleh monetary based economy, artinya ekonomi diperboleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif, tetapi investasi spekulatif. Bahayanya akan terjadi keruntuhan sistem keuangan. Yang selanjutnya ada krisis makroekonomi. Dalam skandal kecurangan tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis dan dunia korporasi, namun juga terjadi dalam skala makro. Hal ini dapat kita lihat dari adanya etika ekonomi dalam sistem kapitalis yang tidak berjalan. Hal yang harus diakui dari krisis makroekonomi adalah adanya peradaban barat yang berbasis materi telah berhasil menciptakan kesatuan antara filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta mengabaikan metafisika. Kematian metafisika inilah yang membawa peradaban barat pada pandangan dunia materialisme mekanis yang menghasilkan kemajuan sains dan teknologi yang cukup pesat pada peradaban barat. Kemudian adanya kapitalisme. Perlu kita ketahui bahwa kapitalisme di sini merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan di dalam ekonomi pasar. Kapitalisme telah mendominasi ekonomi dana karena tidak ada sistem lain yang mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam 200 tahun sejak kemunculan revolusi industri. Selanjutnya, terdapat 3 kesalahan kapitalisme menurut aliran Marxis. Yang pertama yaitu melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, alienasi manusia. Dan yang ketiga, dilindunginya segelintir orang yang mempunyai vested interest. Kesalahan kapitalisme menurut Marxis tadi, yang pertama adalah melakukan eksploitasi kepada tenaga kerja. Nah, eksploitasi di sini dapat diartikan sebagai pemberian imbalan yang tidak wajar kepada tenaga kerja. Di mana jumlahnya kurang dari total produksi setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan barang-barang modal. Sehingga secara sederhana eksploitasi tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak diberikan hak-hak atau bahkan diberikan hak-hak tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada alienasi masyarakat. Alienasi di sini dapat diartikan sebagai keterasingan di mana individu manusia itu merasa terpisah atau bahkan terputus dari masyarakat dan kebudayaan.
Kemudian yang ketiga di sini adalah dilindunginya segelintir orang yang memiliki vested interest. Nah, vested interest di sini merupakan kepentingan yang sangat tertanam kuat sekali atau golongan yang sulit sekali melepaskan kedudukannya sehingga sangat menghalangi adanya perubahan sosial. Contohnya di sini adalah kurangnya hubungan terhadap masyarakat lain. Kemudian contoh lainnya yaitu masyarakat yang masih bersikap tradisional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kapitalisme. Kapitalisme modern saat ini dibangun oleh monetary based economy dengan sistem moneter yang sangat spekulatif, bukan real based economy. Artinya, paham ini banyak bermain di level atas real dan diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif, melainkan dalam investasi spekulatif. Untuk bahaya potensial jika masih menerapkan sistem kapitalisme ini adalah akan runtuhnya sistem keuangan. Sistem kapitalisme ini dapat membahayakan kelangsungan hidup pada industri perbankan. Industri perbankan selalu menjadi penyebab krisis ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah merasakan krisis ekonomi itu di tahun 1997. Next, selanjutnya ada kredit derivatif. Nah, transaksi derivatif ini tidak mudah dipahami oleh orang umum, bahkan investor pun tidak memahami tentang kredit derivatif ini. Hanya orang-orang yang paham betul akan kredit derivatif ini. Nah, transaksi ini hanya disebut transaksi mimpi yang dikaitkan dengan aktiva keuangan, sedangkan transaksi future merupakan spekulasi tentang kejadian di masa yang akan mendatang. Sifat transaksi derivatif ini sangat tidak jelas. Sebagian orang yang tidak begitu memahami tentang transaksi kredit derivatif ini akan mengalami kerugian dan tidak akan mendapatkan keuntungan. Oke, next. Sifat transaksi di derivatif itu tadi kan sangat tidak jelas ya, sangat lebih banyak kaburnya daripada jelasnya. Nah, di Amerika dan Eropa ini ada rencana reformasi tentang keuangan. Ada 4, yaitu yang pertama, mengurangi peran bank besar, yang kedua, mengurangi dominasi transaksi derivatif dan perdagangan ekspektasi mata uang. Yang ketiga, memonitor perkembangan utang dan mengontrol penggunaan kredit. Yang keempat, meningkatkan kerjasama internasional dalam regulasi sistem keuangan.